Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di bagian C ya, ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini ada dua pokok penting yang harus kita bahas ya. Yang pertama ada ukuran penyebaran data tunggal, dan yang kedua ada ukuran penyebaran data kelompok. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, ukuran penyebaran data tunggal ya. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan atau biasa disebut sebagai rentang atau range ya, adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data yang terkecil ya. Ini sudah dibahas di video pertama ya. Yang kedua atau yang B ada jangkauan antar kuartil atau biasa disebut hamparan, adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil ya, biasa disimbolkan dengan QD gitu ya, adalah setengah kali jangkauan antar kuartil ya. Makanya rumusnya ini adalah QD sama dengan tengah dikalikan H. Yang ke D ada simpangan rata-rata atau SR, adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Ada dua rumus ya, sebenarnya ini sama aja, bedanya adalah yang sebelah kiri ini ketika datanya tidak ada yang sama ya, sedangkan yang kanan ini ketika ada data sama. Maksudnya sama adalah data itu atau X1 muncul lebih dari satu. Yang E ada ragam atau variansi, disimbolkan dengan S pangkat 2, dirumuskan sebagai berikut, sama dengan sigma dari XI min X bar kuadrat dibagi N. Sebelah kanannya pun sama ya, untuk sebelah kanan ketika X1 muncul dengan frekuensi tertentu atau bisa dikatakan lebih dari satu. Dan yang F adalah simpangan baku atau biasa disebut deviasi standar, dirumuskan sebagai berikut. Dia adalah akar dari ragam. Dan yang terakhir adalah koefisien variasi atau koefisien keragaman, biasa disebut KV, dirumuskan sebagai berikut. KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. S adalah simpangan baku dan X bar itu adalah rata-rata hitung. Baik, itu tadi adalah tentang ukuran penyebaran data tunggal. Kali ini kita menginjak ke ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama ada jangkauan ya, selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau bisa dihitung selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Ini maksudnya juga sama. Yang B ada simpangan rata-rata atau SR, rumusnya sama. Bedanya adalah kalau di data kelompok XI itu adalah titik tengah. Yang C ada ragam, ini pun juga sama. Dan D ada simpangan bak, ini pun juga sama. Baik, untuk lebih memahami teori-teori tersebut ya, kita langsung saja coba mengerjakan soal-soal berikut. Ini yang pertama tentang data tunggal ya. Diketahui data 758675795868 ya. Pertanyaannya, tentukan jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan terakhir adalah koefisien variasi. Baik, untuk langkah pertama, jadi datanya kita urutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi seperti ini. Jangkauan antar kuartil atau hamparan ya, simbolnya adalah H, yaitu Q3 dikurangi Q1. Berarti yang pertama kita harus cari dulu Q3 dan Q1. Hasilnya adalah data ke 9,75. Dan kita ketahui bahwa data ke-9 ini adalah 8, sedangkan data ke-10 juga 8. Karena ini 9,75, berarti posisi Q3 dia berada di antara data ini. Sesuai dengan video sebelumnya, ketika kita mendapatkan data ke itu tidak menghasilkan bilangan bulat, maka kita selesaikan dengan menggunakan interpolasi linear. Namun ketika dia diapit dengan dua data dan kembar begini, kita tidak perlu meneruskan dengan interpolasi linear ya. Sekali lagi, ini kejadian khusus ketika dia diapit oleh data yang sama. Oleh karena itu Q3 nya sudah tentu 8. Sekarang kita coba mencari untuk Q1 nya. Kita juga menemukan hasilnya adalah 3,25, berarti dia di antara X3 dan X4. Kasusnya ini juga sama dengan Q3 ya, dia di antara
dua data kembar. Artinya Q1 tidak perlu dicari dengan menggunakan interpolasi linear. Sudah tentu Q1 sama dengan 6. Sekarang kita sudah mengetahui Q3 adalah 8 dan Q1 sama dengan 6. Untuk mencari hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1, 8 dikurangi 6, H sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Untuk lebih mudah, data kita buat tabel seperti ini. Rumus simpangan rata-rata itu adalah, ini artinya kita perlu yang pertama kita cari adalah rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan 84 dibagi 12 sama dengan 7. Langkah yang kedua, kita perlu tabel lagi, yaitu nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. Oke, ini nilai mutlak ya, artinya ketika nanti kita menghasilkan negatif maka bentuknya harus kita ubah ke positif ya. Cara mengurangi adalah XI dikurangi rataan. Yang pertama 5 dikurangi 7. Tabel berikutnya kita menghitung FI nya dikali dengan nilai yang barusan kita cari. FI dikali dengan ini ya. Nah, jika sudah, ini yang kita cari ya, sigmanya atau jumlahnya. Jumlahnya adalah 12. Barulah sekarang bisa kita hitung SR sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya ya, kita harus menghitung yang namanya ragam. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi kita memerlukan tambahan kolom lagi. Kolom itu adalah XI min X bar kuadrat. Itu artinya bagian ini yang kita kuadratkan. Dan tambahan lagi adalah FI nya dikali dengan XI min X bar kuadrat. Berarti ini dikali dengan ini. Nah, ini yang kita cari sigmanya, hasilnya adalah 18. Jadi kalau kita hitung S kuadrat atau ragam itu adalah 18 dibagi 12 ya, 1, lalu yang selanjutnya kita menghitung yang namanya simpangan baku ya. Simpangan baku itu adalah S ya, S sendiri itu adalah akar dari ragamnya. Jadi kita menemukan ragam, berarti S itu sama dengan akar dari 1,5 ya. S sama dengan 1,22. Dan yang terakhir kita mencari yang namanya KV ya, atau koefisien variasi, dan hasilnya adalah 17,43%. Dan ini yang kedua ya, adalah data kelompok ya. Perhatikan tabel tinggi badan dari 50 siswa di suatu sekolah berikut. Ini adalah datanya. Dan tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Rumusnya sudah tertera di awal, dan prinsip pencariannya itu sama dengan ketika kita mencari penyebaran data di data tunggal. Oke, supaya lebih enak ya mencarinya ya, kita manfaatkan tabelnya ini untuk mencari informasi ya. Yang pertama kita mencari simpangan rata-rata ya, atau rumusnya begini. Yang pertama kita cari adalah rata-ratanya terlebih dahulu, dan ini adalah data untuk mencari rata-rata ya. Berarti rata-ratanya sama dengan 156,4. Kolom berikutnya adalah nilai mutlak XI dikurangi rata-rata. Ini hasilnya dan perkalian dengan frekuensinya. Dijumlahkan hasilnya adalah 314,8. Jadi ini yang kita cari, simpangan rata-ratanya sama dengan 314,8 dibagi 50 sama dengan 6,296. Yang kedua kita mencari ragam ya, atau disebut sebagai S kuadrat. Rumusnya seperti ini. Itu artinya kita memerlukan tambahan kolom lagi ya. FI dikalikan dengan XI min X bar kuadrat seperti ini. Nah, jika sudah, langsung saja kita jumlahkan ya. Inilah yang menjadi sigmanya ya. Jadi untuk mengerjakan ragam adalah 3532 dibagi 50 sama dengan 70,64. Nah, jadi itu adalah ragamnya ya. Sekarang kalau terakhir ya, kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu adalah S ya, atau S itu adalah akar dari S kuadrat. Artinya S itu sama dengan akar dari 70,64
S sama dengan 8,40. Jadi kita menemukan simpangan bakunya adalah 8,40. Jadi seperti itu cara mengerjakan tentang ukuran penyebaran data. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.